Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program 100 Hari Berdoa. Ini adalah merupakan kata-kata awal bagi kami 4 pendeta yang melayani di Jemaat Universitas Kelabat. Puji Tuhan saudara-saudara, oleh karena berkat yang Tuhan berikan untuk kita semua, Jemaat Universitas Kelabat, kita boleh bersama-sama untuk mensupport kegiatan ini. Dari kampus ministry, Pendeta Robert Sibi telah menyiapkan list daftar berdoa untuk seluruh keluarga dari pukul 12 malam sampai pukul 12 malam. Luar biasa. Dan kami melihat ada begitu banyak keluarga-keluarga yang terlibat di dalam kegiatan ini. Antusias yang luar biasa untuk berdoa kepada Tuhan, untuk membawakan permohonan-permohonan kita, terlebih di saat situasi pandemi COVID-19 ini. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita melanjutkan akan pembahasan kita pada Sabat ini, saya ajak kita semua kembali untuk berdoa. Mari berdoa. Bapa di sorga, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami saat mana kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, di dalam rangkaian program 100 Hari Berdoa, ada kurang lebih 3 tujuan yang telah dicetuskan oleh higher organization sehubungan dengan apa yang kita harus lakukan dalam situasi sulit ini. Awalnya memang program 100 Hari Berdoa ini sudah dicanangkan untuk menjadi satu puncak yang akan diadakan di Amerika Serikat, yaitu GC Season. Tetapi oleh karena situasi pandemi COVID-19, maka GC Season ditunda pada tahun yang akan datang. Tetapi program 100 Hari Berdoa tetap jalan. Oleh karena ini berhubungan dengan situasi yang kita semua tahu, yaitu pandemi COVID-19. Kita lihat di layar yang ada. Di sana ada 3 hal yang paling penting bagi kita umat-umat Tuhan. Apa kira-kira yang kita butuhkan sehingga program ini bisa menjadi berkat untuk kita dan untuk menjadi kebangunan di dalam kerohanian kita. Yang pertama, kalau kita lihat, kita mendoakan agar kecurahan Roh Kudus terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa saudara-saudara? Kalau kita memiliki Roh Kudus, maka kita akan bekerja untuk melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kita tidak perlu takut oleh karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kita di dalam menjalankan misi agung dari Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah agar kita memiliki personal reviver. Ada kebangunan rohani secara pribadi untuk misi Kristus yang ada di atas dunia ini. Dan setelah kita melihat, menyaksikan program 100 Hari Berdoa di mana-mana, anak-anak, orang muda, sampai orang tua, secara pribadi saat ini, mereka berusaha dan melaksanakan akan kebangunan lebih khusus untuk menyebarkan misi Kristus. Dan apa tujuan yang ketiga di dalam 100 Hari Berdoa ini? Oh, sehubungan dengan pandemik COVID-19. Saudaraku yang kekasih, kita bisa melihat bagaimana dunia saat ini dikagetkan dengan wabah yang secara sporadis dia berkembang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan sampai saat ini telah memberikan satu goncangan kepada dunia, baik goncangan secara ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Namun saudaraku yang kekasih, kita melihat di dalam peta penyebaran COVID-19, hampir seluruh dunia sudah ada di dalam kategori zona merah. Hampir di seluruh dunia. Kita melihat, saya ambil update terakhir saudara-saudara dari WHO. Di sana dituliskan yang telah terpapar dengan virus corona sampai kemarin sudah menyentuh angka 11.023.347 jiwa. Angka yang tidak main-main. Dan ini berkembang terus dari hari ke hari. Kemudian yang meninggal dunia sudah menyentuh 524.878 jiwa. Dan bagaimana yang sembuh?
yang sembuh telah mencapai 6.178.511 jiwa. Itu secara global, secara dunia. Bagaimana dengan kita yang ada di Republik Indonesia? Saya ambil update kemarin ya dari BNPB Pusat. Inilah datanya. Yang terpapar sampai kemarin sudah menyentuh angka 60.695 jiwa. Yang disembuhkan 27.568 jiwa. Dan yang meninggal telah menyentuh angka 3.036 jiwa. Saudaraku yang kekasih, bagaimana dengan tempat di mana kita tinggal saat ini di Provinsi Sulawesi Utara? Dari gugus tugas ya, Dr. Dandel yang kita tahu ya, dia telah memberikan klarifikasi untuk jumlah yang ada, di mana sampai pada tanggal 3 Juli kemarin di Sulawesi Utara telah mencapai 1.178 jiwa. Ini yang terkontaminasi dengan virus corona. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu alasan utama bagi kita untuk tidak hidup dalam ketakutan, dihabiskan dengan kekhawatiran dan kecemasan adalah karena kita tahu bagaimana ceritanya akan berakhir. We know how the story ends. Umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, kita tahu bersama bahwa dunia ini tidak akan diakhiri dengan coronavirus. Kita tahu, ya. Kemudian kita tahu bahwa dunia ini tidak akan diakhiri dengan tsunami. Dan kita tahu bahwa juga dunia ini tidak akan diakhiri dengan gempa bumi. Kita tahu bahwa dunia ini tidak akan diakhiri dengan perang nuklir. Dan kita juga tahu bahwa dunia ini tidak akan diakhiri dengan pemanasan global. Mengapa saudara-saudara? Oleh karena kita ada landasannya. Firman Tuhan memberikan kegenapan bagi kita bahwa ada sesuatu yang besar yang akan terjadi, yang akan mengakhiri dunia ini. Dan itulah menjadi harapan kita semua. Kita memiliki pengharapan yang memungkinkan kita untuk bertumbuh dalam masa-masa tersulit dalam kehidupan. Mengapa saudara-saudara? Di dalam salah satu tulisan dari Ellen G. White dalam buku Peristiwa-peristiwa Akhir Zaman, di sana dituliskan, Allah tidak merintangi kuasa kegelapan untuk menjalankan pekerjaannya, yang mematikan untuk merusak udara, salah satu sumber kehidupan dan zat gizi kita, dengan gas beracun dari dalam tanah. Bukan saja kehidupan tumbuh-tumbuhan yang terpengaruh, tetapi juga manusia menderita karena serangan wabah. Dan ini sudah, saudara-saudara, telah dituliskan oleh Ellen G. White. Dia katakan bala kelaparan akan meningkat, wabah penyakit akan membunuh ribuan orang. Dan dari data tadi sudah ada kurang lebih 524.878 jiwa yang telah meninggal akibat wabah ini. Namun saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, kita memiliki pengharapan bahwa dunia ini tidak akan dibinasakan, dihancurkan oleh COVID-19. Oleh karena kita tahu bersama bahwa Tuhanlah yang akan datang, ya. Meskipun Allah bukan penyebab bencana-bencana ini, Dia memiliki tujuan untuk mengizinkan situasi ini terjadi. Dia memanggil kita untuk sungguh-sungguh datang kepadanya, untuk bergantung kepadanya. Dia memanggil kita untuk berlutut. Dia memanggil kita untuk berdoa agar kita memiliki penyerahan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Allah izinkan wabah ini terjadi untuk memberikan satu pesan bagi kita. Datang dekat kepadanya. Selalu berdoa setiap hari, bergantung kepada Dia, dan setia di dalam mempelajari firman-Nya. Dan ini menjadi satu kondisi yang baik untuk kita. Walaupun situasi pandemi COVID-19, tetapi kita memiliki kekuatan-kekuatan yang kita bisa dapatkan lewat doa dan lewat belajar firman Allah. Saudaraku yang kekasih, bukan hanya organisasi kita yang menyerukan untuk berdoa, tetapi Donald Trump,
Presiden Trump, dia memberikan satu arahan kepada bangsa atau untuk mereka yang tinggal di Amerika Serikat untuk selalu berdoa. Mereka telah mengambil satu hari khusus untuk berdoa. Ya, hari ini adalah merupakan hari kemerdekaan dari Amerika Serikat. Ini pun yang mereka doakan agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Kita tahu Amerika Serikat adalah yang tertinggi yang terpapar dengan corona, bahkan tingkat kematiannya. Kita lihat bagaimana dengan negara kita. Presiden Republik Indonesia, Jokowi juga, dia memberikan hal yang sama. Ada doa nasional yang telah dilakukan beberapa pekan yang lalu, termasuk diikuti juga oleh kita, Universitas Kelabat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, we know how the story ends. Sesungguhnya ketika ini terjadi, bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk memberikan kekuatan bagi kita, untuk melihat bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Kita tahu bahwa yang akan mengakhiri dunia ini adalah kerajaan batu, di mana kerajaan Kristus yang akan datang ke dunia ini untuk menjemput saudara dan saya yang mau setia kepadanya, yang mau menerima keselamatan yang Dia telah berikan bagi kita. Firman Tuhan di dalam Wahyu 21 ayat 4 dan 5 berkata, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Luar biasa saudara, inilah janji Tuhan. Akhir dari sejarah dunia ini adalah saat mana Yesus datang pada kali yang kedua. Dan Dia akan membawa kita ke satu tempat yang tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi air mata, tetapi kita akan hidup kekal selama-lamanya. Namun menjadi pertanyaan untuk kita saat ini, sebelum kita tiba ke hari itu, kita tiba di hari istimewa itu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita harus buat sebagai orang-orang percaya? Kita harus action. Kita harus bertindak untuk memenuhi panggilan Kristus bagi kita. Amanah agung yang Tuhan perintahkan bagi kita. Oh saudara-saudara, I will go. Saya akan pergi. Kalau Anda rindu Yesus cepat datang saudara-saudara, mari kita ambil komitmen untuk memiliki satu kerinduan, menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal kebenaran. I will go, saudara-saudara. Saya akan pergi. Pergi kemana? Paling kurang ada 5 atau 6 yang saya akan bagikan saat ini. Mari kita lihat bersama-sama, saudaraku yang kekasih. Kisah 1 ayat yang ke-8 yang sudah dibacakan oleh pendeta Raffianti Torondek, bahwa kita akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudaraku yang kekasih, inilah yang menjadi salah satu program dari 100 hari berdoa. Kita memohon agar Roh Kudus Tuhan tercurah bagi semua orang-orang percaya. Agar kita memiliki power, kita memiliki kuasa untuk mengabarkan kabar keselamatan bagi dunia yang mau binasa ini. Saudaraku yang kekasih, di dalam buku Evangelism, halaman 15. Penulis Kristen Ellen G. White, dia menuliskan, kepada kita juga perintah itu diberikan. Bukan hanya kepada murid-murid. Kepada kita juga perintah itu diberikan. Kita diminta untuk maju sebagai utusan Kristus. Untuk apa saudara-saudara? Untuk mengajar, untuk menuntun dan membujuk pria dan wanita untuk menarik perhatian mereka kepada firman kehidupan. Saudaraku yang kekasih, Kisah pasal 1 ayat yang ke-8 bukan hanya kepada murid-murid yang ada di zaman itu,
Saat mana Yesus sudah terangkat ke sorga. Tetapi perintah itu adalah untuk kita semua. Perintah itu diberikan juga untuk kita. Agar katanya kita boleh mengajar, kita boleh menuntun dan membujuk pria dan wanita untuk menarik perhatian mereka kepada firman kehidupan. Dan bagi kita juga jaminan penyertaan Kristus diberikan. Apa jaminan? Apapun kesulitan yang kita hadapi, apapun cobaan yang kita tanggung, janji itu selalu menjadi milik kita. Dan inilah janji Tuhan bagi kita yang mau bekerja bagi Dia. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kalau Yesus menjanjikan Dia akan menyertai kita di dalam menjalankan misi agungnya, apa yang kita perlu takutkan? Apa yang kita perlu ragukan, saudara-saudara? Dia adalah pemilik alam semesta. Dia adalah pemilik dunia ini. Dia akan menyertai saudara dan saya yang memiliki kerinduan untuk untuk pergi mengabarkan kabar keselamatan bagi banyak orang. Yang pertama, kemana kita harus pergi? Oh, luar biasa, saudara. I will go to my family. Saya akan pergi kepada keluargaku. Inilah hal yang luar biasa, saudara. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudara, ketika saya baca ayat ini, menjadi juga satu pukulan untuk saya. Bagaimana menyikapi orang-orang yang tinggal dengan kita, seisi rumah kita. Dalam ayat ini dituliskan, siapa seisi rumah kita? Istri kita, suami kita, anak-anak kita. Itu adalah bagian kecil. Siapa lagi? Oh, ada orang tua kita, ada mertua kita, ada ponakan kita, ada anak-anak, student labor yang tinggal dengan kita. Ayat ini mengatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Saudaraku yang kekasih, bagaimana kita akan menjangkau keluar sementara kita yang ada di dalam ini, di dalam keluarga, terjadi pertentangan antara suami dan istri, antara anak dan mertua, atau mertua dan sebaliknya, ya, antara suami dan ponakan dan lain sebagainya, atau yang tinggal di rumah. Tantangan untuk kita, saudara. Tetapi ayat ini, saudara, lebih menarik kalau kita kaji lebih dalam. Kata memeliharakan, saya coba cari bahasa aslinya adalah pronoeo, ya, dari bahasa Greka, yang artinya showing necessary for thought to act properly in God's will. Ya, terjemahan bebasnya mungkin untuk menunjukkan pemikiran yang diperlukan untuk bertindak benar di dalam kehendak Tuhan. Ternyata kata memelihara ini juga ada aspek rohaninya. Kita diberi tugas untuk bukan hanya memberikan makanan secara physically, tetapi secara rohani atau spiritually. Kita harus menjangkau mereka juga dengan hal tersebut. Mungkin ada di dalam keluarga kita belum seiman dengan kita, ya. Makanan jasmani it's okay every day, ya. Mungkin kita prepare untuk mereka. Tetapi jangan lupa, ayat ini mengatakan bahwa kita juga harus menunjukkan kepada mereka sehubungan dengan apa yang kita percayai, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita harus membagikan kabar keselamatan bagi mereka. Itu yang pertama. Apa yang kedua? I will go to my neighbors. Oh, saya akan pergi ke tetangga-tetangga saya. Kalau pertama kita pergi kepada keluarga kita, yang kedua kita pergi kepada tetangga-tetangga kita. Di dalam buku The Adventist Home halaman 37, tugas pertama dari orang-orang Kristen ialah untuk bersatu dalam keluarga. Kemudian pekerjaan itu harus meluas sampai kepada tetangga-tetangga yang dekat maupun yang jauh. Ya,
Di dalam kutipan ini menuliskan, mereka yang sudah menerima terang haruslah menyinarkan terang itu untuk lebih bersinar lagi. Perkataan mereka yang harum semerbak bersama dengan kasih Kristus harus menjadi kelezatan kepada kehidupan. Apa yang kita buat kepada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara? Apakah seperti gambar yang ada di sebelah kanan Anda? Atau seperti gambar yang ada di sebelah kiri? Gambar yang ada di sebelah kanan, oh dia share. Bapak, apakah Anda diberkati Tuhan hari ini? Oh puji Tuhan, sehat-sehat, senang-senang ya, bahagia. Yes, oh of course. Itu yang baik-baik ya. Kemudian kita boleh bersahabat dengan mereka. Kemudian membagikan kasih Kristus. Atau seperti gambar yang ada di sebelah kiri. Justru kita bermusuhan dengan tetangga kita. Ya, kita bermusuhan dengan siapa yang tinggal di samping kita. Saudara umat-umat Tuhan, kalau kita sudah tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, mari kita bertobat saudara. Berikan pengaruh yang baik kepada tetangga-tetangga di mana Anda tinggal. Entah di dalam kampus, di luar kampus, di mana kita berada. Jadilah pengaruh yang baik bagi tetangga-tetangga kita. Dan kita boleh menjadikan sarana untuk mengabarkan kabar keselamatan. Selanjutnya, kemana kita akan pergi? Oh, I will go to my friends. Saya akan pergi kepada sahabat-sahabat saya. Berapa banyak sahabat saudara sejak Anda mungkin dari SD, SMP, SMA sampai Anda kuliah. Saya senang kemarin mendapat kesempatan untuk berdoa dengan alumni ASMIK dari berbagai angkatan. Oh luar biasa. Momen-momen yang indah saat itu terjadi antara alumni dari generasi ke generasi. Dari Manado, dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dari Jakarta dan lain sebagainya. Mereka berkumpul. Dan inilah hal-hal positif dari COVID-19. Kalau mungkin ada reuni seperti itu, waktu-waktu lalu harus keluar uang tiket, kemudian uang hotel dan lain sebagainya. Tapi sekarang hanya kirim link, tak dibuka, langsung bertemu. Puji Tuhan, luar biasa. Dan hal inilah yang kita perlu lakukan. Berbagi kasih dengan sahabat-sahabat kita. Yesus menganggap Anda dan saya sahabat-sahabatnya. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Apa yang Yesus telah buat bagi kita? Dia mau menyerahkan nyawanya untuk keselamatan kita. Dan dia melakukannya meskipun kita kurang menghargai akan kasih karunia yang dia telah berikan bagi kita. Saudaraku yang kekasih, inilah yang harus kita buat. Bagikan sukacita, keselamatan, kebenaran yang kita telah miliki kepada sahabat-sahabat kita. Agar mereka pun boleh mengenal Yesus sebagai juru selamat pribadi. Apa selanjutnya? Pertama kita pergi kepada keluarga. Sesudah itu kita pergi kepada tetangga. Sesudah itu kita pergi kepada teman-teman kita. Selanjutnya apa saudara? I will go to my classmates. Saya akan pergi kepada teman-teman kelas saya. Mohon maaf Bapak Jimmy Mujahidi, saya ambil gambar ini ya. Ya kebetulan waktu itu masih kurus jadi baguslah untuk ditampilkan. Paling tidak saat mana Anda berada di kelas, share ya. Bagaimana sekarang pendeta? Kita tinggal dengan Google Meet ya atau Zoom dan lain sebagainya. Mudah sekali saudara. Tinggal ambil kutipan-kutipan, ayat-ayat yang baik, kemudian share di grup ya. Jangan share di grup kemudian yang lelucon-lelucon, ya itu penting juga. Tetapi marilah kita untuk share hal-hal yang rohani. Bagikan kabar keselamatan kepada teman-teman kelas kita. Ya, mahasiswa, hari ini adalah hari terakhir bagi Anda untuk join beribadah. Ya, oleh karena summer ini akan berakhir. Tetapi marilah panggilan ini boleh menjadi panggilan kita. Saya suka sekali ikut-ikut ada grup-grup dari mahasiswa-mahasiswa. Ada yang memang setiap hari dia share hal-hal rohani. Tapi ada yang lucu-lucu dan lain sebagainya. Lewat panggilan saat ini dalam puncak 100 hari berdoa, mari kita share hal-hal yang baik bagi teman-teman kelas kita. Agar kita pun boleh bersama-sama dikuatkan untuk menantikan hari Maranatha yang semakin mendekat. Kalau sesudah ya teman-teman kelas, kemana lagi kita akan pergi? Saudaraku yang kekasih, I will go to my coworker. Ya, pergi kepada teman-teman kerja kita.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam buku Ministry to the Cities halaman 108, di sana dituliskan Allah memanggil bukan hanya para pendeta, tetapi juga para dokter, perawat, penginjil literatur, pekerja Alkitab, dan orang awam. Artinya apa saudara-saudara? Kepada siapa yang menjadi teman sejawat kita, di tempat kita bekerja, ya, tidak menutup kemungkinan, ya. Apakah Anda sesama pendeta, Anda sesama dokter, perawat, ya, tukang ojek, ya, dan lain sebagainya, bagikan kabar keselamatan untuk mereka. Mengapa saudara-saudara? Di dalam kutipan ini mengatakan, seharusnya ada 100 orang percaya yang aktif terlibat dalam pekerjaan misionaris pribadi. Tetapi saudara, di mana sekarang hanya ada 1 orang saja. Saudaraku yang kekasih, kalau ada 100 orang, hanya ada 1 yang betul-betul komitmen untuk menjalankan misi Yesus. Apakah kita menggenapi nubuatan ini? Menjadi tantangan untuk saudara dan saya. Biarlah kita lebih menggebu-gebu lagi saudara-saudara untuk terus bekerja membagikan kabar keselamatan bagi teman-teman kerja kita di mana kita bekerja. Sesudah itu, apa lagi saudara? Oh, I will go to my city. Oh, saudara-saudara, ada yang menarik. Saya ambil sengaja gambar Mantos 3. Ketika ada informasi dari pemerintah bahwa Mantos segera akan dibuka. Oh, ada banyak status di Facebook, di Instagram yang tulis, haleluya, Mantos akan dibuka. Saudaraku yang kekasih, saya katakan, mereka tidak melihat bahwa gereja-gereja ditutup. Ketika bilang Mantos dibuka, mereka seperti senang sekali. Tujuan kita saudara adalah bagaimana saat mana kita berada di kota-kota besar. Di dalam buku Ministry to the Cities halaman 25, pentingnya untuk membuat jalan masuk ke kota-kota besar masih disampaikan kepada saya. Selama bertahun-tahun Tuhan telah mendesak kita untuk melakukan tugas ini. Namun kita hanya melihat sedikit saja yang berhasil di pusat terbesar di kota di mana kita berada. Ini yang saya garis bawahi saudara. Jika kita tidak melakukan pekerjaan ini dengan tekad yang kuat, setan akan melipat gandakan kesulitan yang tidak akan mudah diatasi. Kita jauh ketinggalan dalam melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan di kota-kota yang telah lama diabaikan ini. Saudaraku yang kekasih, kita harus menjadi misionari-misionari. Kalau mungkin dulu ya, sampai sekarang banyak yang pergi ke pelosok-pelosok, pergi ke tempat-tempat yang jauh dari kehidupan kota atau desa, pedalaman-pedalaman. Tetapi panggilan bagi kita saat ini, kita pun tidak boleh mengabaikan mereka yang tinggal di kota-kota. Kita harus jangkau mereka, perkenalkan Kristus kepada mereka. Sesudah kita pergi ke kota, apalagi saudara, I will go to my word. Saudaraku yang kekasih, Matius pasalnya yang ke-28, ayat 19 dan 20. Ayat bersahutan yang sudah dibacakan oleh keluarga pendeta Tambani. Yesus berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Saya mau saksikan sedikit saudara. Bagaimana cara kita akan mengabarkan kabar keselamatan ke seluruh dunia. Di mana-mana saat ini KKR secara online dijalankan. Kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, di daerah kita, daerah Misi Minasa Utara Bitung mengadakan KKR.net selama 2 pekan. Ada seorang pendeta, dia katakan mustahil kalau ada yang akan dibaptiskan. Sedangkan mereka sudah datang, ya, tetapi tidak ada yang menerima Kristus di dalam public evangelism. Kemudian hari dari KKR itu berjalan. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Ketika hari ke-13, pendeta ini saksikan, dia mendapat telepon dari seorang yang tidak dikenal. Saudaraku yang kekasih, kemudian pendeta itu mengatakan, ada perlu apa? Orang yang ada di telepon ini mengatakan, Pak Pendeta,
saya mau dibaptis. Dia kaget. Oh, kamu akan dibaptis? Kalau mau dibaptis harus belajar dulu firman Tuhan. Ada pelajaran-pelajaran penting yang harus Anda tahu untuk terima kebenaran. Dia langsung potong, Pak Pendeta, saya sudah ikut KKR Net dari Gereja Masjid Advent Hari ke-7 Minut Bitung selama 13 malam. Dan saya sudah mengambil keputusan, saya akan dibaptiskan. Saudaraku yang kekasih, mereka langsung bertemu, besoknya dia dibaptiskan. Itu hari Jumat ya. Kemudian hari Jumat ketika malam panggilan, saya ingat waktu itu adalah Pendeta Leri Raranta yang berkhotbah. Selesai dari khotbah tersebut, tiba-tiba ada telepon lagi masuk kepada pendeta yang saya tidak mau sebutkan namanya. Kemudian dia katakan nomor yang tidak dikenal juga. Dia katakan, pendeta selamat malam, ini pendeta dari Gereja Advent. Iya, saya pendeta dari Gereja Advent. Pendeta, saya mau dibaptiskan. Oh, sudah belajar firman Tuhan? Sudah. Saya mengikuti siaran dari KKR Net Minut Bitung. Dan saya baru ikuti juga pembahasan tentang baptisan. Saya ingin dibaptiskan. Saudara, kedua orang ini, yang pertama tinggal di perumahan GPI Manado. Dan yang satu di Paniki Bawah Manado. Di luar dari area pelayanan kita Minahasa Utara Bitung. Tetapi mereka mendengar, mereka menyaksikan, dan mereka memutuskan untuk dibaptiskan. Ayat kita saat ini, pergi, jadikan seluruh bangsa muridku. Lewat KKR yang kita buat, ini sudah menyebarkan pekabaran ke seluruh dunia. Dan ini adalah salah satu hal yang positif dari pandemi COVID-19 ini. Bahwa pekabaran dengan murah, dengan mudahnya dapat dibagikan ke seluruh dunia. Hanya lewat media sosial yang kita miliki. Marilah saudara terus bekerja. Kita giat dalam melayani Tuhan. Sesudah I will go to my word. Apa yang terakhir saudara? Oh, I will go to the end. Saya akan pergi sampai akhir. Jangan kendor saudara-saudara. Tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Yesus telah memanggil umatnya untuk membagikan pekabaran Injil ke seluruh dunia. Sampai akhir zaman pada kedatangannya yang kedua kali. Kita tidak perlu khawatir karena kita terlibat dalam pekerjaan ini. Firman Tuhan mengatakan segala kuasa adalah miliknya. Rohnya menyertai kita untuk membimbing kita dan memberdayakan kita. Betapa luar biasa memiliki Yesus, misionaris agung semesta alam. Dia selalu bersama dengan kita sampai akhir dan sampai Yesus datang. Saudaraku yang kekasih, jika Anda memiliki kerinduan, mari kita saat ini ambil tekad. Kita pergi kepada keluarga kita. Kita bagikan kabar keselamatan kepada tetangga kita. Kita bagikan kepada teman-teman kita, kepada rekan kerja kita, kota di mana kita berada, kepada seluruh dunia, bahkan kita bekerja sampai akhir. Saudaraku, Matius 28 ayat 18 sampai 20, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 3 hal tujuan dari gereja kita menjalankan atau melaksanakan program 100 hari berdoa kiranya boleh kita miliki. Kita akan dicurahkan Roh Kudus. Kita akan memiliki personal revival untuk misi kita ke depan. Dan pandemi COVID-19 ini biarlah akan terus menjadi satu bagian dari kehidupan kita. Dan kita berdoa agar kita tidak terpapar dengan virus ini. Bahkan kita pun akan mendapatkan perlindungan. Inilah yang menjadi doa-doa kita. Saudaraku yang kasih, panggilan bagi kita pada saat ini. Saat mana kita telah melewati 100 hari berdoa. Saudara dan saya, keluarga saya dan keluarga saudara-saudara sekalian, telah mengalami satu kebangunan rohani. Biarlah api semangat misionaris yang produktif, yang tanpa pamrih dan penuh cinta kasih, itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita, akan terus berkelanjutan. Dan apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, akan segera terjadi,
yaitu Yesus segera akan datang. Dan Dia akan memberikan keselamatan bagi saudara dan saya, untuk membawa kita semua meninggalkan dunia yang penuh dengan dosa ini, dengan segala kekhawatiran, dengan segala hal yang mengganggu akan kehidupan kita, sehingga kita akan hidup selama-lamanya di dalam kerajaan sorga bersama-sama dengan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Untuk berkat firman Tuhan lewat khotbah yang telah kita dengarkan dari Pendeta Pearson Doringin, kiranya Tuhan memberkati kita semua yang telah mendengarkan, terlebih khusus Pendeta Doringin dalam pelayanan dan dalam kegiatan setiap hari. Dan baiklah pemirsa umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, kita akan mengikuti lagu tutup yang akan dibawakan oleh Praise Team. Sebagai lagu tutup, kita menyanyi dalam Unclub Himnal nomor 90, Barang Siapa Dengar. Barang siapa dengar, serukanlah kabar keselamatan seluruh dunia. Masyurkanlah sekarang kabar mulia. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah orang tahu. Allah Bapa kita jemputkan engkau. Mari barang siapa mau, barang siapa sedia datang lekas. Pintu belum tertutup, masuklah bebas. Hanya Tuhan Yesus boleh beri lepas. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini bila orang tahu. Allah Bapa kita jemputkan engkau. Mari barang siapa mau, barang siapa mau teguh janjinya, barang siapa mau tahan selamanya, barang siapa mau selamat diberi Tuhan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini bila orang tahu. Allah Bapa kita jemputkan engkau. Mari barang siapa mau. Umat-umat Tuhan, jemaat Universitas Kelabat, baik pimpinan, dosen dan staf, bahkan semua mahasiswa yang mengikuti akan siaran langsung pada Sabat ini, bahkan pemirsa yang tetap setia mengikuti akan ibadah online dari jemaat Universitas Kelabat. Mari kita akhiri acara ibadah ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk berkat yang kami boleh nikmati dalam perayaan Sabat Tuhan ini. Kami boleh mengikuti akan acara-acara sejak dari acara sekolah Sabat dan anggota bekerja atau pelayanan perorangan lewat kesaksian dan juga acara ibadah khotbah, semuanya sudah berjalan dengan baik. Biarlah lagu-lagu pujian yang kami nyanyikan, doa-doa yang telah kami panjatkan dalam acara puncak 100 hari berdoa, Tuhan akan jawab sesuai dengan kemurahan Tuhan. Bahkan firman yang sudah kami ikuti dapat menolong kami, bahwa sesungguhnya kami tahu apa yang akan terjadi di akhir sejarah dunia ini. Namun kami dihimbau untuk pergi ke seluruh dunia, untuk kabarkan kabar keselamatan, agar semakin banyak orang yang akan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa saat ini untuk usulan doa dari sahabat Unclub Media, Iksan Wartabone. Dia bergumul sehubungan dengan orang tuanya yang saat ini bergumul untuk mengikuti Kristus sebagai juru selamat pribadi. Tolonglah ya Tuhan, pengaruh-pengaruh yang dilakukan oleh Iksan dapat menolong orang tuanya untuk mengambil keputusan untuk mengikut Yesus sebagai juru selamat pribadi.
Dan kami percaya dan yakin masih banyak lagi pergumulan-pergumulan dari umat-umat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, bahkan mahasiswa dan pemirsa yang setia mengikuti akan ibadah dari Unclub Media atau Jemaat Universitas Kelabat. Setiap pergumulan-pergumulan mereka kiranya Tuhan akan buka jalan, selalu yang terbaik kiranya Tuhan akan nyatakan. Terima kasih Bapa, biarlah berkat kasih Tuhan akan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Walaupun acara 100 hari berdoa telah berakhir pada hari ini, namun biarlah kami akan terus semangat secara pribadi, secara keluarga, secara institusi, untuk terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan lewat permohonan-permohonan doa secara pribadi dan kelompok. Terima kasih Bapa, berkat-Mu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus akan menjadi bagian kamu sekalian. Dari sekarang sampai hari Maranatha, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. We have this hope that burns within our hearts. Faith in the promise of His word. We believe the time is here when the nations far and near shall awake and shout and sing. Hallelujah, Christ is King. Coming again, Jesus is coming again. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. Coming again, Jesus is coming again. Umat-umat Tuhan, Jemaat Universitas Kelabat, pemirsa Unclub Media. Demikianlah rangkaian acara ibadah Sabat online bersama Jemaat Universitas Kelabat. Atas nama pendeta-pendeta jemaat, kru yang bertugas di studio mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda beribadah, berbakti bersama kami Jemaat Universitas Kelabat. Kiranya Tuhan memberkati Anda dalam aktivitas setiap hari. Dan pada akhirnya pemirsa, marilah kita tetap mematuhi protokol pemerintah untuk tetap gunakan masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. That's why I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. No, I am not afraid to be counted, and I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be, and give up the wrong for the right. No, I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ.
For every moment his hand has held mercy. For all the love that he's shown